ketemu kembali dengan Ustadz Nicholas. Nah, pada malam hari ini kan musimnya musim traweh. Habis sholat traweh, saya mampir di tempatnya ini Ocean ya, Ocean Beta Fish dengan Mas Teguh. Beliau ini Mas Teguh nih. Assalamualaikum Mas Teguh. Waalaikumsalam. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Kita udah agak lama. Iya, ikan semakin banyak ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, ikan yang di sini itu bukan ikan sembarangan, ikan-ikan kualitas. Nah, bisa nih, masalah. Ikannya ikan-ikan kualitas yang dipiara Mas Haris ini. Oh, ini ada ikan lain juga ya. Ada ini? Predator ya, cana ya. Cana apa ini? Barca apa ini? Bulgra. Ini yang dipajang aja ini. Nah, nih yang dipajang di luar, di belakang banyak banget. Ngomong-ngomong Mas Haris. Teguh Ustaz. Mas Teguh. Mas Harisnya belum datang ya. Ayah banget Haris owner. Ini yang dia sebagai iya. investor. Iya benar. Parah Mas Haris temen. Gini, ada kiat-kiat mensiasati kelanggengan kita budidaya ikan ya, baik ikan cupang maupun gapi kan ada nih semuanya nih Mas Haris nih. Betul. Bahkan ada moli segala ya. Betul. Ada predator macam-macam nih ikan yang ada di sini nih. Nah, gimana tuh? Ketelatenan, kesabaran, ketabahan kan kadang-kadang ada pringru yang sakitnya apa itu kalau yang kuncup ya, itu bahasa ininya apa? Ya, pingrut. Nah, Pingrut terus macam gimana tuh? Mas Teguh menangani itu, menghadapi yang kayak gitu. Kan musimnya kan ekstrim kemarin tuh. Yang pertama satu hobi dulu ya untuk mempertahankan iya. Harus hobi dulu. Ya, rasa suka ya. Dalam kondisi apapun kalau suka tetap merawat gitu ya. Betul. Nah, rasa memiliki, suka, ya otomatis kita jadi perhatian sama mereka. Terus untuk mengatasi kondisi pasang surut itu biasa. Kita sebagai istilahnya pembudidaya itu tugas kita adalah berbudidaya. Nah, kita ternak, terus ternak. Nah, ya kita harus antisipasi mau kondisi pasar kayak apa itu memang sudah hobi gitu ya. Hobinya ngebreed terus gitu ya. Iya, jadi kita nggak ada istilahnya turun pasar atau ngaruh pokoknya. Kita breed aja. Dari breed itu kita kan dapat kualitas ikan yang terbaik. Betul. Nah, di situ kita bisa ada bikin buat kontes. Kita buat bikin ikan lagi tren segala macam. Mungkin membaca momen ya. Betul. Ini kira-kira nanti yang mau diangkat itu gitu ya, trennya jadi siapa gitu ya. Informasi itu penting. Terus yang kedua crossing gimana nih Mas Teguh? Itu penting juga. Karena crossing itu untuk menciptakan ikan jenis baru. Nah, ikan jenis baru dari ikan yang lagi tren sekarang ini kita kembangin dengan ikan yang terbaru jenis apa gitu. Misalnya sekarang nih lagi rame Cooper yang berbau Cooper. Apa aja Cooper ya? Koi Cooper, Avatar Cooper, serta Cooper lah ya. Nah, kita perbaiki untuk kualitas misalnya kontes atau segala macam, berarti foamnya kita perbaiki. Atau istilahnya kualitas ikannya, warnanya kita lebih strong lagi, lebih banyak lagi di warna di dalam satu ikan itu. Jadi untuk spesialis ikan cupang, lanjut untuk ikan gapi atau segala macam, koral segala macam, itu kita tetap namanya kita main di air. Ya, kita tahu kondisi sekarang ekstrim segala macam, berarti kita harus rajin memelihara airnya. Jadi memelihara air ya, bukan ikannya ya. Air, karena kita main di air. Iya, jadi memelihara air ya. Air. Berarti pH-nya gitu ya. Ada TDS gitu ya. Betul. Jadi kita di saat air ini sudah nggak bagus untuk tingkat oksigennya atau segala macam, gimana kita menyiasatinya. Ngomong-ngomong, kalau normalnya itu soliter begini berapa hari sekali dibersihkan atau diganti air atau mungkin sifon istilahnya ya? Sifon berapa kalau lama? Untuk sifon itu 3 hari sekali lah. 3 hari sekali. Itu mengganti air tidak keseluruhan lah ya. Nah, untuk membersihkan kotorannya aja. Tapi kalau untuk total membersihkan lap atau segala macam, soliternya itu paling tidak
ya sebulan lah. Sebulan lah ya. Sebulan. Bisa sebulan Karena ya. itu nggak enak di display aja hitungannya. Kemudian kalau di cupang itu kan ada istilah daun ketapang ya. Itu fungsinya buat apa Mas? Nah, kalau untuk daun ketapang di sini kan ada nih Iya. daun ketapang, Iya, iya. secang, segala macam. Ada secangnya ya ini ya. Garam. Ini fungsinya buat apa nih? Kalau untuk daun ketapang itu sendiri, untuk istilahnya dia bikin nyaman terutama. Oh, iya, Satu iya. untuk pH airnya pH juga air dia pengaruh. stabil. Iya. Kedua untuk kenyamanan itu ikan itu sendiri karena dia istilahnya seperti di habitatnya. Oh, ini ada lagi garam. Garam. Apa ini garam? Garam itu fungsinya untuk meningkatkan supaya tidak ada penyakit, terutama iya, yang iya. lumut tuh ya, kayak di lumut di badannya betul. tuh. Nah, Ini itu dia garam supaya- ya. garam. Ini apa ini yang kayak Nah, gini? itu Ekstrak nih? ekstraknya, ekstrak Ekstrak secang, ketapang, ekstrak ekstrak secang, secang. Oh sama iya. ekstrak ketapang. Oke, Itu yang ini, iya, yang iya. lebih praktis lagi bagi teman-teman yang apa namanya males istilahnya untuk pakai yang bahan kotor misalnya Betul, jenis betul. belajar, cukup pakai itu aja. Ini ngomong-ngomong, Mas Aris jualan juga ya? Iya. Budidaya terus jualan. Betul. Oh berarti ini etalasenya ya? Betul. Ikan-ikannya di sana, di breed di belakang, terus etalasenya ini gitu ya, dipajangnya. Betul. Luar biasa, sukses Mas kayak Pak itu memang Betul. sudah hobi gitu ya. Betul. Hobinya ngebreed terus terus gitu ya. Iya, jadi Iya, iya. kita nggak ada istilahnya turun Pasar pasar atau ngaruh pokoknya. kita Terus ngebreed ya ngebreed. ngebreed aja. Iya. Dari breed itu kita kan dapat kualitas ikan yang terbaik. Betul. Nah, di situ kita bisa ada bikin buat kontes, Oh iya. kita buat bikin ikan lagi tren segala macam. Sama mungkin membaca apa namanya momen ya. Betul. Ini kira-kira nanti yang mau diangkat itu gitu ya, trennya jadi siapa gitu ya. Informasi itu penting. Iya. Informasi itu penting. Terus yang kedua crossing gimana nih Mas Teguh? Itu penting juga Crossing karena juga. crossing itu untuk menciptakan ikan jenis baru. Nah, ikan jenis baru dari ikan yang lagi tren sekarang ini kita kembangin dengan ikan yang terbaru jenis apa gitu. Misalnya sekarang nih lagi rame Cooper yang berbau Cooper. Cooper. Apa aja Cooper ya? Koi Cooper, Avatar Cooper, Serta Cooper lah ya. Nah, kita perbaiki untuk kualitas misalnya kontes atau segala macam, berarti foamnya kita perbaiki gitu. Atau istilahnya kualitas ikannya, warnanya kita lebih strong lagi, lebih banyak lagi di warna di dalam satu ikan itu. Tuh, jadi untuk spesial ikan cupang, lanjut untuk ikan gapi atau segala macam, koral segala macam, itu kita tetap namanya kita main di air. Nah, kita Iya, tahu iya. kondisi sekarang Betul. ekstrim segala macam, berarti kita harus rajin memelihara airnya. Oh, jadi memelihara air ya, bukan ikannya ya. Air, karena kita Iya, main iya, di iya. air. Iya, jadi Yang memelihara terpenting air ya. memelihara air. Berarti pH-nya gitu ya. Betul. Ada TDS gitu ya. Betul. Jadi kita di saat air ini sudah nggak bagus untuk tingkat oksigennya atau segala macam, gimana kita menyiasatinya. Ngomong-ngomong kalau normalnya itu soliter begini berapa hari sekali dibersihkan atau diganti air atau mungkin di apa sifon istilahnya Sifon, ya? ya. Di sifon berapa Kalau lama? untuk sifon itu 3 hari sekali lah. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Itu mengganti air tidak keseluruhan lah ya. Nah, untuk membersihkan kotorannya aja. Tapi kalau untuk total membersihkan melap atau segala macam soliternya itu paling tidak ya sebulan lah. Sebulan lah ya. Sebulan. Bisa Karena sebulan ya. itu nggak enak di display aja hitungannya. Kemudian kalau di cupang itu kan ada istilah daun ketapang ya. Itu fungsinya buat apa Mas? Nah, kalau untuk daun ketapang di sini kan ada nih iya. daun ketapang, Iya, iya. secang segala macam. Ada secangnya ya ini ya. Garam. Ini fungsinya buat apa nih? Kalau untuk daun ketapang itu sendiri, untuk istilahnya dia bikin nyaman terutama. Oh, iya, Satu iya. untuk pH airnya pH juga air dia pengaruh. stabil. Iya. Kedua untuk kenyamanan itu ikan itu sendiri karena dia istilahnya soliternya itu paling tidak ya sebulan lah. Sebulan lah ya. Sebulan. Bisa Karena sebulan ya. itu nggak enak di display aja hitungannya. Kemudian kalau di cupang itu kan ada istilah daun ketapang ya. Itu fungsinya buat apa Mas? Nah, kalau untuk daun ketapang di sini kan ada nih Iya. daun ketapang, Iya, iya. secang segala macam. Ada secangnya ya ini ya. Garam. Ini fungsinya buat apa nih? Kalau untuk daun ketapang itu sendiri, untuk istilahnya dia bikin nyaman terutama. Oh, iya, Satu iya. untuk pH airnya pH juga air dia pengaruh. stabil. Iya. Kedua untuk kenyamanan itu ikan itu sendiri karena dia istilahnya seperti di habitatnya. Oh, ini ada lagi garam. Garam. Apa ini garam? Garam itu fungsinya untuk meningkatkan supaya tidak ada penyakit, terutama iya, yang iya.
lumut tuh ya, kayak di lumut di badannya betul, tuh. betul. Nah Ini itu dia garam ya. garam. Ini apa ini yang kayak Nah, gini? itu Ekstrak nih. ekstrak Ekstrak secang, ketapang, ekstrak ekstrak secang, Oh sama iya. ekstrak ketapang. Oke, Itu yang ini, iya, yang iya. lebih praktis lagi bagi teman-teman yang apa namanya males istilahnya untuk pakai yang bahan kotor misalnya Betul, beli spray cukup pakai itu aja. Ini ngomong-ngomong, Mas Haris jualan juga ya? Iya. Budidaya terus jualan. Betul. Oh berarti ini etalasenya ya? Betul. Ikan-ikannya di sana, di breed di belakang, terus etalasenya ini gitu ya, dipajangnya. Betul. Luar biasa, sukses Mas. Ya, ini bagian daripada ikan-ikannya Mas Teguh yang ada di belakang. Ini luar biasa ini, berapa tingkat soliter. Ini satu keranjang aja ada berapa itu? Tuh, berapa keranjang? Berapa lapis nih, berapa sap nih? Oh. Mudahan berkah breednya. Bagaimana Mas Teguh untuk ke depan, kira-kira kita sebagai pembudidaya itu harus punya trik-trik bagaimana nih supaya pangsa pasarnya tetap stabil, pembelinya juga loyalitasnya tetap terjaga. Coba bagaimana Mas Teguh? Yang pertama trik itu kita jangan sampai putus. Kita apa namanya inovasi. Sama ikan jenis terbaru yang lagi tren dengan kombinasi dengan ikan-ikan yang sering dikompetisikan itu ya kita produksi. Jadi untuk menjaga kualitas terutama. Betul. Banyak percuma tapi kalau tidak ada kualitasnya. Lebih baik kita nggak begitu banyak tapi berkualitas. Oke, ya. Oke. Ya, itulah kunjungan Ustadz Nicholas dengan Mas Teguh di Cibubur. Sebenarnya ini sudah lama, saya udah sering kesini, sudah lama sering kesini, sering ngambil ikan juga. Ikannya udah nggak tahu sampai kemana deh. Mungkin sudah ada yang ke mancanegara lah, sudah kemana-mana. Dan masih istiqomah, masih tetap budidaya, masih tetap ngebreed. Walaupun kondisi pasar ya biasalah, naik turun tapi ngebreed tetap jalan. Mudah-mudahan istiqomah ini akan mendatangkan barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamatnya kalau di sini di Jalan Taruna Jaya, tepatnya di Gang Baronan. RT-nya RT berapa tadi Mas Teguh? RT 13. RT 13. Kebalik RT 4 RW 13. RW 13, patokannya sekolahan 147. SMP 147. Oke, nomor teleponnya berapa Mas Teguh? 08 96 74 saya koreksi 0896 740 39684. Ya, coba diulangi lagi. 0896 740 39684. Ya, itu nomor teleponnya. Udah sangat familiar kalau teman-teman di ikan, terutama cupang ya. Itu Mas Teguh udah sangat familiar karena ikannya sering dipakai buat kontes-kontes. Ini ada kesejarahan dengan saya, Ustadz Nicholas. Saya punya teman Ustadz Haris, sama-sama sebagai orang di lapangan lah biasa dalam dunia dakwah. Ini Mas Teguh juga sebenarnya alumni kontor, cuma beliau menekuni bidang lain. Ya, katanya namanya berjuang dakwah itu nggak di masjid aja, mantap saya bilang, di ikan juga berdakwah. Ya, di lapangan terbang ya berdakwah juga, mantap. Berdakwah mah di mana aja. Mudah-mudahan senantiasa walaupun tidak di masjid, tidak di musola, tetapi justru dakwah di luar situlah yang sering lebih lebih mengena
lebih mengena, lebih tepat sasaran. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan ikannya gitu ya, dengan kerjaan profesi kita, apapun profesinya, intinya endingnya kita selamat fid dunya hatta akhirat. Amin. Ustadz Nicholas melaporkan dari mana ini namanya Ocean Beta Fish punya Mas Teguh di Cibubur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air. Ya. Jadi tinggal di setting. Ya, itulah kunjungan Ustadz Nicholas dengan Mas Teguh di Cibubur. Sebenarnya ini sudah lama, saya sudah sering kesini, sudah lama sering kesini, sering ngambil ikan juga. Ikannya udah nggak tahu sampai kemana deh. Mungkin sudah ada yang ke mancanegara lah, sudah kemana-mana. Dan masih istiqomah, masih tetap budidaya, masih tetap ngebreed. Walaupun kondisi pasar ya biasalah, naik turun, tapi ngebreed tetap jalan. Mudah-mudahan istiqomah ini akan mendatangkan barokah. Amin, ya rabbal alamin. Alamatnya kalau di sini di Jalan Taruna Jaya, tepatnya di Gang Baronan. RT-nya RT berapa tadi Mas Teguh? RT 13. RT 13. Kebalik, RT 4 RW 13. RW 13, patokannya sekolahan 147. SMP 147. Oke, nomor teleponnya berapa Mas Teguh? 08 96 74 saya koreksi 0896 740 39684. Ya, coba diulangi lagi Mas Teguh. 0896 740 39684. Ya, itu nomor teleponnya. Udah sangat familiar kalau teman-teman di ikan, terutama cupang ya. Itu Mas Teguh udah sangat familiar karena ikannya sering dipakai buat kontes-kontes. Ini ada kesejarahan dengan saya, Ustadz Nicholas. Saya punya teman Ustadz Haris, sama-sama sebagai orang di lapangan lah biasa dalam dunia dakwah. Ini Mas Teguh juga sebenarnya alumni Gontor, cuma beliau menekuni bidang lain. Ya, katanya namanya berjuang dakwah itu nggak di masjid aja, mantap saya bilang, di ikan juga berdakwah. Ya, di lapangan terbang ya berdakwah juga, mantap. Berdakwah mah di mana aja. Mudah-mudahan senantiasa walaupun tidak di masjid, tidak di musola, tetapi justru dakwah di luar situlah yang sering lebih lebih mengena, lebih tepat sasaran. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan ikannya gitu ya, dengan kerjaan profesi kita, apapun profesinya, intinya endingnya kita selamat fid dunya hatta akhirat. Amin. Ustadz Nicholas melaporkan dari mana ini namanya Ocean Beta Fish punya Mas Teguh di Cibubur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air. Ya. Alhamdulillah, teman yang saya tunggu-tunggu sepertinya sombong, ternyata nggak sombong juga. Datang juga dia, padahal sibuknya luar biasa, ngurusin jamaah, sholat taraweh, ngurusin tadarus, ngurusin anak-anak ngaji. Tapi kalau saya yang manggil datang dia, kalau nggak datang awas nih. Ini Ustadz Aris nih, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Sehat Pak Ustadz Aris? Bagaimana permagotan dan perikanan? Aman ya? Ustadz Sawaldi ya? Iyalah, saya udah agak lama nggak kesana. Ini teman, ini sama-sama alumni Gontor. Jadi Pak Aris ini bergerak di bidang pendidikan. Beliau di pesawatan lah, kira-kira hanggar nyewain tempat buat pesawat itu di Cibubur sini. Parkir pesawat ini. Kalau saya ya dua-duanya itu. Enggak, maksudnya kalau saya itu kemana aja saya mah apa aja saya jalani. Saya ngajar, saya jualan, kadang-kadang ya ini silaturahim lah. Kerjaan saya silaturahim ke teman-teman, lama kangen nggak ketemu, silaturahim. Ini Pak Haris, Pak Teguh ya, Mas Haris sama Mas Teguh, saya Nicholas. Mudah-mudahan tiga orang ini bisa selalu ada silaturahim. Silaturahim mendatangkan rizki berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi saya sampaikan, teman-teman penghobi ikan, cupang, ikan gapi. Nah, Mas Teguh ini menyediakan yang berkualitas, siap untuk kontes di Cibubur, jalan apa namanya tadi depan? Bukan, Taruna Jaya, Gang Baronang, dekat SMP 147. Nah, dan nomor telepon tadi sudah disebutkan. Ikan berkualitas, pakan juga banyak di sini. Ada cacing, ada kutir, ada artemia, termasuk apa itu peralatan-peralatan, termasuk juga pendukung kesehatan ikan. Ada ketapang daun ya, ketapang daun, ada garam, kemudian ada yang ekstra. Lengkap pokoknya maringannya lengkap deh. Kesini aja lengkap. Oke, thank you. Melaporkan dari Cibubur, Ustadz Nikola. Cibubur ya, Ustadz Nikola. Salam satu air. Assalamualaikum. Jebur.